Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu rafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat izinnya lah kita bisa tetap sehat di hari ini, tetap semangat di dalam insya Allah kita menghadapi bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa buat masyarakat Muslim, Ramadan adalah suatu bulan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita. Ya, karena disitulah kesempatan kita untuk meningkatkan ibadah kita, dan juga untuk sebagian orang akan merasakan nikmat sehat dengan berpuasa Ramadan itu. Kalau kita merujuk, saya rasa ini adalah hal-hal yang selalu diulang-ulang di dalam berbagai kesempatan menjelang Ramadan ini, yaitu Al-Baqarah 183. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kalau kita lihat dari surah ini, surah Al-Baqarah ini menunjukkan bahwa di dalam tingkatan seseorang Muslim dalam hal ini untuk berpuasa itu adalah memang tingkatan disebutkan orang-orang yang beriman, karena kita bisa tahu bahwa kita dalam berpuasa tersebut dilarang untuk melakukan hal-hal yang sehari-hari kita lakukan. Kita makan, kita minum, ya misalnya kalau memang sudah berkeluarga, berhubungan suami istri, dan itu dilarang. Jadi ada kekuatan kita di dalam hal tersebut, yaitu bahwa memang level kita itu level orang yang beriman. Itu sehingga mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut, dan itu juga meningkatkan ketakwaan. Nah, dan ini yang artinya yang selalu harus diingatkan kepada kita semua, bahwa basic kita melakukan ibadah Ramadan ini adalah tadi. Ya, jadi inilah untuk orang beriman dan juga untuk mencapai agar kamu bertakwa. Tentu dalam topik ini saya akan mengurai sedikit mengenai hikmah puasa Ramadan. Satu hal yang menjadi hal yang penting yang memang harus kita perhatikan, yaitu bahwa kita diminta untuk hidup dalam keteraturan. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting, keteraturan. Apa yang dimaksud dengan keteraturan dalam hal kita beribadah puasa Ramadan? Jelas kita disunahkan untuk sahur, ya, dan bahkan kita juga disampaikan bahwa kita untuk untuk selalu memang mesti sahur, gitu ya. Dan kemudian juga berbuka, ya. Kita diminta juga untuk menyegerakan berbuka. Dari dua hal ini saja sudah menunjukkan bahwa kita diminta untuk dalam berada situasi untuk keteraturan tersebut. Ya, ini menjadi suatu yang penting buat pencernaan kita. Kita bicara soal pencernaan. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara soal sakit mah saja misalnya, bahwa sakit mah itu terjadi karena salah satunya, kalau kita bicara soal sakit mah secara umum, memang ada sakit mah yang fungsional, ada sakit mah yang organik. Kalau kita bicara sebagai sakit mah yang fungsional, kita tahu bahwa itu terjadi karena ketidakteraturan makan tentunya dalam hal ini. Oleh karena itu, buat saudara-saudara Muslim, saudara kita Muslim yang berpuasa Ramadan, maka itu latihan pertama buat mereka adalah keteraturan tadi. Teraturan dalam makan tadi. Yang ternyata hikmah daripada keteraturan ini luar biasa. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menteraturkan makan kita hanya pada saat sahur dan saat berbuka. Kemudian hal yang lain yang juga terjadi di dalam kita berpuasa ini, ya tentu juga sesuai dengan
apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-A'raf 31, makan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Ini poin penting lagi bahwa kita memang sejatinya itu tidak boleh mengkonsumsi secara berlebih-lebihan. Kalau kita di luar puasa, maka kan bisa saja ini karena memang mungkin disediakan atau kita mungkin membeli, rasanya ketika sudah mulai lapar aja, misalnya kita makan pagi jam 7, kemudian jam-jam 8 sudah rasanya mau lapar, kita sudah mengkonsumsi makanan lagi. Nanti kita makan siang lagi jam 12, begitupun ketika bekerja sudah lapar kita makan lagi. Jadi bisa saja kita yang tidak berpuasa itu bisa saja kebetulan mungkin disediakan makanan atau memang kita membeli sendiri, kita bisa mengkonsumsi makanan sepanjang hari. Dan umumnya makanan-makanan yang kita konsumsi sepanjang hari ini adalah makanan-makanan yang tadi itu yang terlalu banyak lemak, mengandung coklat, keju. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian kita. Ya kenapa? Karena memang di dalam makanan-makanan tersebut kalau dikonsumsi sepanjang hari pasti akan membawa dampak buat kesehatan tubuh kita. Termasuk juga untuk orang yang sakit mah. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa di situ poin pertama tadi kita dijaga untuk menjaga keteraturan. Poin kedua dari hikmah puasa ini adalah kita mengendalikan diri. Jadi kita bicara soal makan, mengendalikan diri untuk tidak makan berlebih-lebihan. Kemudian satu hal lagi juga tadi ya, termasuk tadi pengendalian diri tidak berhubungan suami istri ya, buat berkeluarga di siang hari. Ini bagaimana kita bisa mengendalikan diri ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Ini menjadi energi yang positif buat tubuh kita gitu ya, dan ini menjadi latihan yang penting. Maka selalu pada berbagai kesempatan misalnya para ulama menyebutkan bahwa puasa ini sebagai training buat umat muslim. Ya, tadi itu untuk hidup teratur dan kemudian juga untuk pengendalian diri. Nah, hal yang lain yang sering juga diungkap di dalam kita berpuasa ini, banyak orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan menahan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena tadi dia tetap saja tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengendalikan stresnya, marah-marah misalnya, ada hal kecil dia menyampaikan hal yang berlebih-lebihan, merespon sesuatu yang berlebih-lebihan, dan ini kan dasarnya adalah karena tadi pengendalian diri yang kurang baik. Ya, oleh karena itulah maka satu lagi poin tadi buat orang yang berpuasa itu mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri. Dan satu hal lagi yang mesti diperhatikan bahwa dengan kita bisa mengendalikan emosi kita, ya dengan kita bisa mengendalikan stres kita, ini merupakan energi yang luar biasa buat tubuh kita. Kita tahu bahwa sejatinya sebenarnya banyak hal yang terjadi, gangguan dalam tubuh kita, ya yang terjadi itu karena faktor psikis, yang kita bilang psikosomatik. Cemas yang berlebih-lebihan, misalnya bisa meningkatkan asam lambung. Ya, cemas yang berlebih-lebihan buat pencernaan juga bisa menyebabkan diare. Pasien-pasien dengan hipertensi, misalnya karena kecemasan atau ketakutan, tekanan darah menjadi tidak terkontrol. Pasien-pasien dengan kencing manis, karena juga kembali lagi karena cemas, itu juga gula darah menjadi tidak terkontrol. Jadi oleh karena itulah maka kesempatan buat saudara-saudari Muslim sekalian bahwa disinilah kesempatan Anda untuk tadi pengendalian diri tadi. Jadi training buat kita tadi keteraturan dan pengendalian diri. Dan juga tentu mengendalikan stres kita. Karena sekali lagi ada yang saya bilang tadi disebutkan penyakit yang disebutkan psikosomatik itu karena kita tidak mampu untuk mengendalikan stres kita sehingga membawa dampak buat tubuh kita secara fisik. Jadi psikisnya terganggu menjadi fisik. Dan di sini tadi orang-orang yang berpuasa tersebut kan juga selain tadi diminta untuk menahan lapar, juga untuk meningkatkan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah ini yang membuat kita menjadi lebih tenang, ya, menjadi lebih sabar, ya. Dan hal ini menjadi sekali lagi membuat kondisi stres itu menjadi terkendali gitu, semua menjadi stabil gitu.
Jadi ini poin-poin penting yang kita bisa lakukan, hikmah puasa Ramadan, ya walaupun sebutkan nanti juga hadis, walaupun masih dipertanyakan hadis ini, berpuasalah kamu, tentu kamu akan menjadi sehat. Ternyata tadi itu benar-benar kita bisa membawa manfaat. Dan sekali lagi juga pada saat kita mengendalikan diri dan juga anjuran dari Al-A'raf tadi bahwa makan, minumlah tetapi jangan berlebihan, itu sebenarnya konsep hidup sehat itu seperti itu. Pembatasan asupan kalori. Nah, kita tahu bahwa kalau kita mengkonsumsi makanan secara berlebih-lebihan, tentu ini akan juga dikonversi menjadi lemak. Lemak ini juga akhirnya menyebabkan timbunan di mana-mana, baik itu di liver, pembuluh darah otak, pembuluh darah jantung, sehingga membawa dampak yang menjadi tidak sehat buat masyarakat. Dan kemudian juga kita ketahui bahwa kalori yang berlebih-lebihan tadi dikonversi sebagai lemak, dan kemudian juga kita tahu ketika kita makan sebenarnya ada proses metabolisme di mana dihasilkan radikal bebas yang juga bisa mengganggu. Dan berbagai penelitian membuktikan bahwa puasa Ramadan ternyata bisa meningkatkan antioksidan tubuh kita dan juga bisa menurunkan radikal bebas kita tadi, karena salah satunya adalah kita mengurangi makan kita itu tadi. Jadi ini hal-hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini, ya bahwa kita sebentar lagi memasuki training yang di training tentu ini merupakan kewajiban tadi buat orang-orang yang beriman untuk mencapai ketakwaan, keteraturan, ya kita untuk pengendalian diri, dan juga untuk selalu meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saudara sekalian, ini pesan-pesan yang saya sampaikan. Insya Allah kita akan memasuki puasa Ramadan ini dengan kondisi sehat, dan kita menjaga tubuh kita agar tetap dalam kondisi sehat tentunya. Dan hal-hal lain yang harus diperhatikan selama kita bahwa kita masih tetap dalam masa pandemi, ya, jadi oleh karena itu kita tetap harus menjaga protokol kesehatan tentunya. Ketika saudara sekalian memang ingin sholat taraweh atau sholat berjamaah, Anda harus selalu menjaga, ya, tetap bahwa tetap menjaga 3M itu tadi, ya, pakai masker, kemudian juga menjaga jarak, ya, kemudian juga selalu mencuci tangan. Dan hal-hal yang lain juga mesti diperhatikan bahwa tadi nih, karena basicnya adalah bahwa kita harus selalu menjaga, ya, agar kita tidak berkumpul, ya. Saya rasa kebiasaan-kebiasaan umumnya remaja, ya, misalnya ngabuburit itu juga mungkin baiknya kita hindari. Lebih baik kita misalnya menyendiri, meningkatkan membaca Al-Quran, kemudian untuk berzikir, ya. Begitu juga pada saat selesai sholat subuh, baik kita kembali ke rumah, ya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kontak langsung, ya, dengan orang lain. Dan oleh karena itulah juga satu hal penting yang harus kita perhatikan nanti, ya, kita juga turut menjaga agar kita bisa terbebas dari pandemi ini, ya, sesuai dengan anjuran dari pemerintah kita untuk tidak mudik Lebaran kali ini. Baiklah, demikian hal-hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita bisa mencapai, ya, ketakwaan tersebut. Dan juga sekali lagi, ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kita juga berpuasa, tapi kita juga mendapat hikmah puasa tersebut. Jadi kita bukan termasuk orang-orang yang masuk golongan banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan rasa dahaga. Dan ini juga sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Jadi sekali lagi kita juga harus menghindarkan ghibah, menghindarkan pembicaraan-pembicaraan yang tidak perlu,
selama kita berpuasa ini, sehingga insya Allah kita bisa menyelesaikan puasa ini dengan baik dan kita terus dalam keadaan sehat dan jasmani, dan tentu kita berharap kita terlahir seperti sedia kala selesai kita menyelesaikan puasa Ramadan ini. Alhamdulillah sebentar lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat ya, melaksanakan rangkaian ibadah selama bulan suci Ramadan, marhaban ya Ramadan, bagi seluruh mahasiswa, tenaga pendidik, seluruh tenaga kesehatan, para alumni, ya, baik di FKUI, RSCM, rumah sakit jejaring lain. Insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa lancar dalam melaksanakan ibadah Ramadan 1442 Hijriah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.